weight atau untuk mengurangi beban daripada si tulang, jadi berat tulangnya itu. Jadi seefektif mungkin tulang ini adalah seringan mungkin, tapi sekuat mungkin. Kayak gitu ya. Kemudian struktur yang terakhir adalah endosteum. Endosteum itu pelapis di dalam tulang. Jadi kalau misalnya medullary cavity, endosteum, kemudian baru compact bone, baru periosteum paling luar. Dia itu banyak di situ mengandung osteoklas yang nanti kita bahas di belakang. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang tulang, misalnya kita pengen bikin suatu struktur tulang, kita ibaratkan aja tulang itu kayak kita mau bikin roti gitu ya. Jadi kita butuh di dalamnya ada sel tulang. Jadi kayak misalnya sel-sel ragi untuk mengembangkan roti tersebut kayak gitu ya. Jadi sel-sel tulangnya ada osteoblast, osteoklas, osteoprogenitor cells kayak gitu. Kemudian matriks tulang yaitu adalah suatu komponen di luar. Jadi yang bikin si sel-sel itu tuh bisa bekerja itu adalah matriks tulang. Dia terdiri dari dua komponen, yaitu organik dan inorganik. Kemudian kalau misalnya kita mau jual rotinya, pasti kita harus bungkus dong ya rotinya, berarti ada membran pelapis tulang. Kayak gitu, sama di tengahnya itu kita kasih filling deh, si tulangnya itu kita kasih bukan, di rotinya itu kita kasih filling, itu adalah bone marrow-nya. Gitu ya. Nah, sel-sel tulang itu ada banyak. Nah, ada 4 ya sebenarnya yang lumayan, yang sangat-sangat berperan. Jadi pertama itu adalah osteoprogenitor cell. Jadi osteoprogenitor cell itu sebenarnya adalah sel yang belum berdiferensiasi. Jadi belum ya. Nanti kalau misalnya dia itu ada stimulus, ada impuls, dia akan berdiferensiasi menjadi osteoblast. Osteoblast ini adalah sel-sel yang berfungsi seperti kita lihat di sini ya, bone forms bone extracellular matrix. Jadi matriks-matriks tulang, jadi yang kayak istilahnya kalau misalnya kita bikin roti itu si terigu-terigunya itu ya, yang makanan-makanan untuk si sel. Nah itu tuh ini osteoblast bikin itunya, kayak gitu ya. Jadi dia forms extracellular matrix. Nah lama kelamaan kayak dia tuh produksi, tapi dia tuh nggak nyadar akan sekitarnya. Lama-lama dia itu akan terjebak di dalam si extracellular matrix yang dia bikin gitu ya. Kalau misalnya dia sudah terjebak, dia dinamakan dengan osteosit. Nah, osteosit ini fungsinya itu adalah untuk maintenance kayak gitu. Nah, tapi tubuh kita itu sangat-sangat amazing gitu ya. Jadi dia itu ada di dalam keseimbangan. Kalau ada produksi berarti ada destruksi. Nah, destruksi ini itu disebabkan oleh osteoklas. Dia banyak sekali di endosteum ya. Jadi dia itu fungsinya itu adalah untuk destruksi. Jadi dia tuh mereabsorpsi. Nah, fungsinya ngapain sih tulang kita direabsorpsi dan lain-lain? Nah, itu adalah fungsinya untuk menambahkan daripada si width atau lebar daripada tulang kita. Selain itu juga untuk nanti homeostasis atau keseimbangan dari mineral kalsium tadi. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih di gambar yang paling kanan itu ada normal bone dan osteoporotic bone. Seperti apa yang aku bilang tadi. Jadi kalau misalnya tulang itu harus ada di dalam kondisi yang homeostasis atau seimbang kayak gitu ya. Jadi harus di dalam kondisi yang seimbang. Apa yang terjadi jika salah satu dari komponennya itu tuh dia berlebihan? Nah, salah satunya itu tuh adalah kayak kita lihat di sini ya, di gambar ini adalah osteoporosis. Jadi osteoporosis itu keadaan di mana si destruksinya itu sebenarnya lebih banyak dibandingkan si si yang pembentukannya gitu ya. Nah, makanya kita lihat dia kayak kopong-kopong gini ya di dalamnya, tulangnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk kita ngafalin ya, kayak buat ujian, ingat aja kalau osteoblast build gitu ya, osteoblast build, sedangkan osteoclast C itu carve, kayak gitu. Nah, selain itu gimana sih kalau misalnya, ya itu kan itu yang osteoporosis yang kebanyakan dari osteoklasnya istilahnya gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan osteoblast sih kayak gimana? Kayak gitu. Nah, itu ada yang kita sebut dengan osteopetrosis, yaitu marble bone disease, di mana dia itu tuh sebenarnya dia itu tuh bukannya kebanyakan osteoblast, tapi dia itu osteoklasnya disfungsional sehingga jadinya tulangnya itu terlalu padat kayak gitu ya. Kalau misalnya Paget disease, dua-duanya sama-sama aktif, tapi kalau misalnya kita lagi marah-marah deh misalnya, kita lagi marah-marah, kita gampang banget kan kayak ngancurin semuanya gitu kan, kita hancurin semuanya gitu, gampang banget ya. Tapi saat kita mau build lagi itu susah kayak gitu.
Paget disease juga kayak gitu. Jadi osteoblast, osteoclast dua-duanya sama-sama aktif gitu ya, sama-sama aktif, sama-sama aktif. Nah, dia itu tapi maksudnya saat dia mencoba untuk membuat gitu ya, untuk build itu lebih susah, jadinya dia disfungsional build-nya kayak gitu ya. Jadi kebanyakan osteoblast, kebanyakan osteoclast, dua-duanya sama-sama bikin tulang cepat patah kayak gitu ya. Nah, kemudian ini adalah strukturnya. Jadi apa nih compact bone sama spongy bone. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, tulang itu kita ada dua jenis ya, tipe berdasarkan daripada space atau ruangan di dalam tulang. Kalau misalnya kita bilang compact bone, berarti compact ya, berarti di dalam tulangnya itu nggak banyak ruangan space-nya. Kalau misalnya kita bilang spongy, berarti dia banyak space-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat compact bone, dia memiliki komponen yang spesial, namanya itu osteon atau sistem Haves. Nah, sistem Haves ini sebenarnya dia itu adalah suatu sistem ya, suatu struktur gitu ya, suatu struktur yang ada di dalam tulang compact kayak gitu. Nah, di sini kita lihat nih ya, yang di judulnya ini osteon. Sini, osteon itu adalah sistem Haves. Jadi ini adalah satu keseluruhan ini. Nah, kemudian di dalamnya itu dia juga ada interstisial lamela. Jadi interstisial lamela itu gimana sih maksudnya? Jadi dalam pembentukan tulang itu nanti kita akan belajar ya nanti di pembentukan tulang. Nah, dia itu tuh sistem Haves gitu ya. Itu tuh kan kayak bola-bola gini ya, kayak struktur yang kayak bulat-bulat gitu ya. Nah, si struktur yang bulat-bulat ini kalau misalnya makin besar, dia itu kan nanti akan bertabrakan nih dengan yang lain gitu kan ya. Dia akan bertabrakan dengan yang lain. Nah, si sisanya itu yang kita sebut dengan interstisial lamela. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di struktur-struktur yang si bola-bola ini dia diselubungi oleh suatu struktur besar lagi yaitu circumferential lamela kayak gitu. Tapi sebenarnya komponennya itu sama aja dalamnya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, osteoblast itu dia bikin extracellular matrix, kemudian kalau misalnya dia udah bikin extracellular matrix, terus lama-lama dia lupa nih, wah, waduh, aku udah ketinggalan dari teman-teman aku udah terjebak di dalam extracellular matrix yang aku bikin sendiri. Nanti lama-lama dia akan menjadi osteosit. Nah, osteosit sini ya. Nah, di sekitar osteosit itu komponennya itu ada banyak nih ya, ribet banget di sini ya. Ada lakuna, ada kanalikuli. Intinya adalah bahwa si osteosit ini ya antara dia tuh memang adalah osteoblast yang terjebak gitu ya istilahnya, tapi dia juga sebenarnya memiliki saluran nutrisi. Nah, itu saluran-salurannya itu namanya itu si lakuna. Kalau yang paling dekat dengan badannya si osteosit itu lakuna. Kalau misalnya yang dekat dengan tangan-tangannya osteosit itu kanalikuli. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah spongy bone. Kalau misalnya tadi kita ingat ya, kalau misalnya compact bone itu adalah tulang yang padat gitu ya. Kalau spongy berarti tulang yang banyak space di dalamnya. Jadi ada trabecula dan juga bone marrow. Jadi maksudnya gimana? Trabecula ini adalah nih serangkaian daripada si struktur-struktur bagai jaring ini ya, kayak gitu. Nah, tengah-tengahnya itu nanti akan terisi dengan sumsum tulang, kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk dari osifikasi intramembranosa. Jadi osifikasi intramembranosa itu adalah proses pembentukan tulang yang dia itu untuk spongy bone ya. Jadi kalau osifikasi intramembranosa kata kuncinya itu adalah from nothing gitu ya, from nothing to something gitu ya. Jadi dari nggak ada apa-apa menjadi tulang kayak gitu. Dia itu biasanya pertama-tama itu adalah pembentukan ossification center. Gitu ya, itu adalah tahap pertamanya. Ingat aja, tahap pertamanya itu adalah osteoblast kumpul-kumpul, kayak gitu ya. Osteoblastnya kumpul-kumpul, nanti dia akan bikin pusat ossifikasi, ya. Nah, si osteoblast yang berkumpul ini, dia kan kayak tadi ya, oh gencar banget dia keluarin extracellular matrix, keluarin. Nah, lama-lama dia akan terjebak, kemudian dia akan extracellular matrix-nya itu akan ada proses dari kalsifikasi kayak gitu ya. Nah,
Kemudian kalau misalnya kita bayangin, itu kan sebenarnya dia tuh primary center-nya ini tuh bukan cuman satu doang gitu ya, tapi ada banyak nih, ada banyak, makin lama makin besar, makin berkumpul. Kalau misalnya kita bayangin ya, nanti dia itu akan bentuk struktur kayak gini. Struktur kayak gini, di mana dia itu tuh dalamnya ada berongga-berongga kayak gitu. Nah, berongga-rongga ini nanti rongga ini akan diisi oleh arteri kayak gitu ya, oleh blood vessel. Nah, kemudian setelah itu nanti di sekelilingnya barulah terbentuk periosteumnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya osifikasi intramembranosa, ingatnya from nothing to something, terus dia itu sebenarnya membentuk apa sih? Membentuk dia tuh spongy bone ya biasanya. Jadi dia itu biasanya membentuk seperti membran, seperti tulang pipih gitu ya, membran. Kayak gitu. Oh ya, terus pembentukan tulang itu terjadi di 4 situasi utama ya. Jadi pertama-tama itu saat kita fetus atau embrio pasti kita butuh, pas keluar juga dari rahim ibu kita pasti kita butuh tulang ya. Kemudian juga pertumbuhan tulang, kemudian remodeling dan reparasi. Kayak gitu ya. Nah, yang next-nya itu adalah osifikasi endokondral ya. Jadi osifikasi endokondral itu adalah di mana dia itu tuh kalau tadi kan from nothing to something gitu ya, kalau ini tuh from a cartilage model to bone gitu ya. Jadi ada ininya, ada awalnya dulu ya, bahwa itu adalah si cartilage model. Nah, cartilage model ini, jadi pertama-tama dia tahapannya agak lebih banyak ya dibandingkan yang sebelumnya. Pertama-tama apa? Pertama-tama tadi adalah cartilage model. Jadi harus ada dulu dong cartilage modelnya ya. Jadi pertama-tama itu adalah pembentukan dari cartilage model. Kalau misalnya sel pembentuk tulang itu osteoblast, kalau misalnya cartilage itu sama-sama C, chondroblast. Kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah dia membentuk si model ini, dia akan bertumbuh dong ya pastinya. Dia harus bertumbuh, si cartilage modelnya ini, dia itu ada di tahap yang kedua. Kemudian di tahap yang ketiga apa? Si chondroblast ini akhirnya makin lama dia itu makin mengalami osifikasi. Kayak gitu ya. Jadi makin lama kan si chondroblast ini akhirnya jadi nanti dia itu akan terkalsifikasi, kemudian dia itu akan membentuk pusat osifikasi. Gitu ya. Jadi dia gimana ya? Maksudnya dia itu tuh kayak membentuk cartilage model. Terus abis itu dia bertumbuh cartilage modelnya, kemudian si cartilage ini akan mengalami osifikasi, kemudian si osifikasinya ini tuh terpusat di satu tempat dulu awalnya. Nah, itu yang kita bilang dengan primary ossification center. Kayak gitu ya. Nah, si primary ossification center ini pembentukan ya daripada tulang pada cartilage model itu dari primary ossification center itu dia dari luar ke dalam kayak gitu ya. Kayak kita tahu ya tadi periosteum itu tuh di sana dia itu banyak sel-sel osteoblastnya kayak gitu. Jadi untuk ossifikasi jalannya itu dari luar ke dalam kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu dia makin lama terosifikasi tapi di dalamnya itu banyak di endosteum tadi, banyak apa? Banyak osteoklas. Jadi makin lama di bagian tengahnya itu makin lama itu dia akan seperti kopong gitu ya. Jadi kita membentuk medullary cavity. Kemudian yang kelima itu adalah apa? Jadi bukan di tengahnya doang dong ya yang ada pembentuk osifikasi, tapi di bagian ujung-ujung daripada tulangnya juga. Nah, itu adalah secondary ossification center. Kalau secondary ossification center jalannya dari mana? Dia itu berjalan dari dalam keluar. Dari dalam keluar ya, kayak gini. Dari dalam keluar. Karena apa? Dia itu tertrigger gitu ya untuk dilakukannya osifikasi itu adalah karena ada penetrasi daripada si arteri di sini ya, epiphyseal artery kayak gini gitu. Jadi dia itu pembentukannya dari dalam keluar kayak gitu ya. Nah, kemudian makin lama ya kalau misalnya udah lahir kayak gitu. Nah, dia kan di antara primary dan secondary ossification center ini dia masih membentuk si tulang rawannya tadi, masih ada tersisa tulang rawannya tadi. Nah, inilah yang kita bilang dengan epiphyseal plate gitu ya. Jadi di tempat sinilah kita masih bisa bertumbuh kayak gitu. Nah, bone age itu sebenarnya gimana sih? Bone age itu adalah jadi kita itu tuh
bisa ya memprediksi usia seseorang, memprediksi usia seseorang berdasarkan daripada tulang-tulang yang sudah terbentuk kayak gitu ya. Itu kita biasanya pakai tulang daripada tangan kayak gitu ya. Nah, tulang daripada tangan ini itu terbentuknya itu nggak langsung ya, nggak. Jadi kita kalau misalnya mungkin aku di X-ray sama ada, misalnya aku punya adik kayak 5 tahun itu nggak sama gitu ya bentuknya. Nah, kayak gini, nah itulah yang kita gunakan sebagai media untuk memprediksi ya, istilahnya memprediksi usia. Nah ini signifikansinya buat apa sih? Sebenarnya signifikansinya itu adalah supaya, karena tuh beberapa anak ya yang kita mungkin lihat nanti di klinis, itu ada orang yang misalnya, oh kok pertumbuhannya terlambat ya? Kenapa dia misalnya umur 15 tahun tapi belum mens? Atau mungkin dia kok umur 8 tahun tapi sudah mens kayak gitu. Jadi ada anak-anak yang pertumbuhannya lebih cepat, itu kita bisa tahu nih sebenarnya dia itu tuh nanti kayak kedepannya dia itu apakah akan jadi orang yang pendek karena ininya bone age-nya itu lebih cepat dari seharusnya atau bagaimana kayak gitu ya. Ini yang kita gunakan. Oke, sebenarnya aku pengen